Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Promosi minuman beralkohol bagi yang memiliki nama Muhammad dan Maria yang diusung Cafe Holy Wings ternyata berbuntut panjang. Bukan hanya ingin viral, promosi yang dikenal banyak orang, tapi sekarang ada 6 orang tersangka yang dijerat Undang-Undang ITE yang bernuansa sara dan juga menistakan agama. Apakah manajemen dari Holy Wings murni polos tidak mengetahui bahwa ini risikonya begitu besar? Atau ada unsur kesengajaan sehingga mempromosikan dengan nama-nama yang diagungkan, disanjungkan umat beragama. Muhammad bagi umat Islam dan juga Maria bagi Katolik. Nah ini dia, motif lain ini yang kemudian dicari. Apakah kemudian ada motif lain yang memang berbau sara yang diusung oleh Holy Wings? Karena strategi marketing yang kemudian dilakukan di media sosial, kita tahu ini adalah ranah publik. Tentunya sensitivitas terhadap berbagai hal termasuk sara harus diperhitungkan karena ada implikasi hukum di dalamnya. Kita akan lihat mengenai hal ini, apakah betul ada kecenderungan penistaan agama dan apakah kemudian seharusnya Holy Wings ditutup atau tidak. Kita akan nanti bahas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber kami. Kita ke kasus yang akan kami bahas malam hari ini mengenai Cafe Holy Wings. Sebenarnya Cafe Holy Wings ini memiliki banyak sekali cabang, bukan hanya di area Jabodetabek, tapi ternyata ada di Yogyakarta, kemudian ada juga di Manado. Ternyata banyak massa yang emosi karena promosi minuman beralkohol gratis untuk nama Muhammad dan Maria tersebut ya. Ya, ini sejumlah ormas bahkan tidak hanya di wilayah Jakarta saja tapi juga berada di wilayah lain seperti Sleman, Yogyakarta, di Manado, di Bogor juga kemudian menggerebek sebuah kafe dan juga restoran yaitu Holy Wings di sejumlah wilayah. Hal ini buntut dari probo tersebut, probo yang mengatasnamakan Muhammad dan juga Maria yang diberikan minuman beralkohol gratis. Ternyata permintaan maaf dan juga penyesalan dari manajemen Holy Wings tidak cukup dan buktinya ini memantik kemarahan dari elemen masyarakat. Ya, kita dengarkan terlebih dahulu. Saya akan koordinasi dengan teman-teman dari Muslim, ormas yang lain, dan kami akan turun di tempat ini. Ya. Ini berapa sen? Itu konik. Maria mengingatkan jika masih menjual minuman alkohol di atas 5%, maka tidak segan-segan untuk mencabut izin operasi dari kafe bernama Elvis yang merupakan ex Holy Wings tersebut. Ya, kemudian kalau kita lihat di wilayah DKI Jakarta juga paling tidak ada 12 gerai Holy Wings ini yang kemudian sudah ditutup dan juga dicabut izinnya. Kalau kita kemudian juga melihat ada salah satu pemegang saham, kita turut mengenal juga ada pengacara Hotman Paris yang sempat melakukan permintaan maafnya, kemudian bahkan mengunjungi secara langsung Ketua Umum MUI bidang dakwah dan juga ukhuwah Holil Davis. Saya Hotman Paris selaku salah satu pemegang saham di Holy Wings datang bersilaturahmi ke rumah Bapak Kiai Holil Davis selaku Ketua MUI dan juga Roy Surya dari PBNU atas kesalahan yang dilakukan oleh staf Holy Wings yang telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat dan di medsos dan menimbulkan ketersinggungan umat Islam. Saya atas nama pribadi dan juga atas nama Holy Wings sebagai institusi memohon maaf kepada Bapak Kiai Holil Davis dan juga kepada umat Islam. Mudah-mudahan permohonan maaf kami ini dikabulkan dan kami menyerahkan agar masalah ini benar-benar diselesaikan melalui proses hukum untuk ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oke, makasih Bang. Masya Allah Bang. Saya ucapkan terima kasih dan bangga Bang bisa klarifikasi, tabayun ke rumah ini, dan sebagai pribadi ya saya memaafkan Bang, karena pasti setiap orang melakukan kesalahan dan sebaik orang yang berbuat kesalahan adalah yang memperbaiki, bertobat dan juga minta maaf. Tentu umat Islam akan memaafkan karena kita adalah orang baik. Nah tentu tadi berkenaan dengan penegakan hukum, kami setuju Bang, ini terus diproses untuk pembelajaran. Ini anak buah Abang, stafnya terlalu kreatif.
hilang sensitivitasnya bahwa ini ranah agama. Bang Hotman, bukan hanya umat Islam yang merasa tersakiti dan juga marah, tapi juga ada umat Kristiani. Ada Katolik di sana yang mengecam tindakan promosi oleh Cafe Holy Wings. Kita lihat bersama, ini merupakan berbagai unsur elemen masyarakat yang melapor ke Polda Metro Jaya. Di antaranya ada KNPI, kemudian Satma PP dan juga HAMI, Himpunan Advokat. Ya, berbagai unsur ini kemudian turut melaporkan Holy Wings ke Polda Metro Jaya. Salah satunya juga dilakukan oleh Himpunan Advokat Muda Indonesia atau HAMI ke Polda Metro Jaya pada Kamis kemarin. Pelaporan ini sebenarnya buntut juga dari promo gratis minuman beralkohol bagi para pengunjung yang bernama Muhammad dan juga Maria dalam unggahan Holy Wings di media sosial. Ini tentu kemudian menyinggung sejumlah umat Muslim dan juga umat Katolik. Ini ada juga dari HAMI dan juga dari FBI, Forum Batak Intelektual, yang melaporkan apa yang sudah dilakukan Holy Wings ini ke pihak kepolisian. Ini sebenarnya sudah ada 6 tersangka yang ditetapkan, yakni EJD selaku Kreatif Director Holy Wings, kemudian Head Team Promotion, ada juga pembuat desain virtual, tim admin media sosial, sosmed officer, dan juga admin tim promo. Usianya masih relatif muda, ada yang masih 27 tahun, 22 tahun, 36 tahun. Sangat disayangkan. Ya, buntutnya juga kalau kita lihat di wilayah DKI Jakarta paling tidak ada 12 kafe dan juga restoran Holy Wings yang dicabut izinnya dan juga disegel oleh Satpol PP hingga detik ini. Di antaranya ada di Holy Wings Kemang, kemudian Tanjung Duren, Senayan, termasuk juga di epicentrum. Alasan pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyegel 12 outlet ini karena tidak memiliki izin kualifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Artinya selama ini Holy Wings ini hanya menggunakan SKP, surat, bisa dikatakan surat pengecer, hanya menjual minuman alkohol untuk take away, untuk dibawa pulang, bukan untuk dikonsumsi di tempat. Dan juga paling tidak surat izinnya itu adalah untuk kafe dan juga restoran, bukan untuk hiburan malam. Jadi karena atas dasar izin yang disalahgunakan tersebutlah kemudian 12 gerai Holy Wings ini ditutup. Kita akan bahas mengenai hal ini, termasuk juga promo yang kemudian menyinggung dan juga mengandung sara. Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Kami sudah hadir di studio Catatan Demokrasi. Kita sapa terlebih dahulu ada Bang Eko Kunta di pegiat media sosial. Assalamualaikum, selamat malam Mas Eko. Dan juga ada Pak Trubus Radiansa, pengamat kebijakan publik. Selamat malam Pak Trubus. Selamat malam. Hadir juga ada Pak Ahmad Nurholis, aktivis kebinekaan dan juga perdamaian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami juga mengundang pendakwa Ustadz Felix Xiao dan juga pelapor Holy Wings Bang Erles Rariral. Selamat malam Bang. Dan juga pelapor kasus penistaan agama Holy Wings Bang Egy Sujana. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Baik, karena ini bukan hanya menyinggung umat Islam tapi juga ada umat Kristiani, Katolik. Kita ingin langsung ke Bang Erles Rariral yang kabarnya melaporkan kasus Holy Wings ini ke pihak kepolisian. Pertimbangannya apa, Bang Erles? Oke, baik. Selamat malam saya ucapkan kepada bapak-bapak narasumber yang ada di sini dan masyarakat Indonesia dimanapun Anda berada. Selamat malam kepada TV One juga yang sudah memfasilitasi acara ini. Jadi begini. Pertama, adanya Holy Wings di sini karena adanya pelecehan, penodaan, penghinaan terhadap Nabi Muhammad dan Bunda Maria yang diyakini oleh kami sebagai kaum Katolik, sehingga kami berkoordinasi dengan teman-teman dari Himpunan Advokat Muda Indonesia untuk segera melaporkan bahwa ada terjadi tindak pidana yang sangat mencederai rasa persatuan dan kesatuan, rasa kebinekaan sebagai umat beriman. Berangkat dari situ, kami berkoordinasi dan akhirnya kami melaporkan kejadian Holy Wings ini kepada Polda Metro Jaya. Yang dilaporkan berarti adalah manajemen Holy Wings pusat ya? Ya, kita melaporkan manajemen Holy Wings pusat yang dengan sayembaranya itu yang menyatakan bahwa ada minuman gratis bagi yang nama Muhammad dan nama Maria. Anda bisa jelaskan secara rinci apa yang membuat teman-teman dari Himpunan Advokat Muda Indonesia ini tergerak untuk melaporkan? Unsur yang tadi Anda sebutkan penodaan agamanya di bagian mana dan bisa diterangkan kepada pemirsa? Oke, baik. Jadi begini, malam itu dalam promo Holy Wings, kalau seandainya terjadi
dalam promo dia menyebut bahwa ada promo minuman gratis bagi yang nama Maria dan Yasinta. Itu kami dari orang Katolik dan kami yang mengerti hukum tidak ada persoalan. Tidak ada persoalan. Tidak ada persoalan. Misalnya dia katakan bahwa di situ Maria dan Andromeda pun tidak ada masalah. Ini hostnya Bang, Kami Maria tidak dan terbangun. Andromeda. Kami tidak terbangun malam itu. Kami tidak terbangun. Kenapa saya contoh di Bang Andromeda biar publik langsung mengetahui ya kita pakai. Jadi gini, karena di situ dia menyebut bahwa Maria dan Muhammad, wah, ini secara hukum benar-benar dia sudah melecehkan. Unsur pelecehan, unsur penodanya di situ. Kalau dia tidak menyebut nama Nabi Muhammad di situ, itu saya rasa teman-teman Kristiani maupun teman-teman saudara-saudara saya Muslim pun tidak ada yang tersontak. Tidak ada yang tersontak sampai saat itu. Oleh karena itu, berangkat dari situ, kami meyakini dan kami mengetahui setelah kami teliti, telusuri bahwa ini ada unsur kesengajaan juga di situ, dan kami minta kepada pihak Polda Metro Jaya untuk segera mengamankan pelaku dan mencari tahu semua apa dan mengapa ini sampai terjadi. Pada prinsipnya, kami tidak berhenti cuma di 6 orang tadi. Kami meminta kepada Polda Metro Jaya untuk mengusut tuntas siapa-siapa yang terlibat. Dan pasti akan ditemukan pesan sponsornya ada. Bang Erlas, tadi Anda sempat sampaikan ada unsur kesengajaan meskipun pihak Holy Wings kemudian tidak ada maksud untuk mengarah ke unsur sara tersebut dan bukan Muhammad sebagai Nabi Muhammad dari umat Islam maupun juga Bunda Maria di umat Katolik. Itu kan jawaban mereka. Tapi bagi 200 lebih juta jiwa mengetahui. Dan satu Mbak, ini sudah isu internasional. Bukan isu nasional lagi, sudah internasional. Bahwa dunia mengakui Nabi Muhammad itu sebagai Nabi. Teman-teman, saudara-saudara kita Muslim, dan Bunda Maria itu ibu dari Yesus Kristus yang diimani serta diamini oleh kami pemeluk Kristiani. Jadi Bang Erles menangkap ini bukan kesengajaan karena namanya mungkin mayoritas digunakan, tapi memang nama dua tokoh yang dikultuskan di masing-masing agama. Ya, seperti itu. Ini nama-nama yang sangat disembah, disanjung, jadi junjungan bagi teman-teman Muslim maupun kami sebagai Kristiani. Oke, artinya setuju kalau misalnya Holy Wings ditutup atau tidak? Saya sangat setuju malam ini. Saya katakan sangat setuju dan saya minta kepada Anies Baswedan untuk cabut perizinan, kalau bisa ditutup aja. Baik, kita langsung ke Pak Trubus melihat kalau dari Bang Erles bahwa dua nama ini diagungkan, disanjung dan sudah mengarah ke penodaan agama. Kalau versi Pak Trubus bagaimana? Kalau dari sisi kebijakan publik itu sebenarnya tidak harus ditutup. Karena apa? Karena pada Pergub nomor 18 itu ada mekanisme prosedurnya akan menutup tempat usaha. Jadi itu harus ada peringatan pertama sampai ke peringatan ketiga baru ditutup. Jadi tidak bisa kemudian karena tekanan-tekanan publik tiba-tiba harus ditutup itu. Yang kedua bahwa kebijakan publik memang menjadi kewenangan Pemprov dalam hal ini. Tetapi ini dengan adanya temuan bahwa di situ tidak ada surat izin keterangan pengecer, kemudian juga di situ ada penjualan langsung gitu, itu kan harusnya ada izin mengenai golongan B, golongan C karena itu menjual miras gitu kan, pokoknya beralkohol lah kira-kira begitu. Nah itu harusnya ada, tetapi yang terjadi itu tidak ada. Lah kalau tidak ada berarti selama ini apa yang dilakukan oleh Pemprov kan harusnya membina, mengawasi. Padahal sebelumnya Holy Wing ini sudah ditutup, dulu kan pernah karena melanggar PPKM pernah ditutup, kemudian dibuka kembali dengan nama baru namanya Gerisan atau apa itu. Tetapi ini persoalannya kemudian harus dilihat secara utuh. Bahwa penutupan ini kemudian berdampak pada 3.000 karyawan ini. 3.000 karyawan ini kan harus dipikirkan bagaimana kemudian Pemprov memikirkan ada apa sesungguhnya di situ. Artinya mereka 3.000 karyawan ini harus memperoleh hak-haknya. Nah, kalau kemudian ditutup, otomatis kan ini mereka jadi pengangguran. Sementara Pemprov sendiri sampai hari ini kan belum memberikan solusi kepada mereka dan sampai hari ini kita selama pandemi COVID itu DKI kan juga tidak membuka lapangan pekerjaan yang sifatnya masif bisa menerima pekerjaan dari para ini. Dan selama ini juga bahwa di Holy Wing sendiri itu selalu orang mau bekerja itu mudah diterima.
Mereka tidak memandang umur, tidak memandang apa itu yang menyebabkan kemudian ini. Nah, dengan demikian kalau menurut saya adalah bahwa kekurangan kelengkapan macam-macam itu bisa dipenuhi dan itu tugas dari Pemprov untuk memastikan kan selalu harus ada audit itu. Jadi kalau ini pemilihan bahwa ada di situ ada pelanggaran, ini sisi administrasi kalau kita bicara kebijakan publik. Kalau dari sisi hukum tadi Bang Ani sudah jelaskan itu urusan dari pendapat hukum. Artinya kalaupun mau ditutup harus idealnya menunggu proses hukumnya dulu gitu. Proses hukum dulu baru. Meskipun juga sudah secara jelas begitu menyalahi izin ini. Iya, kalau menyalahi izinnya itu kan tetap ada teguran toh. Kan ada teguran karena di dalam Pergub 18 aturannya seperti itu. Tapi ini kan dua efek yang berbeda Pak Trubus. Yang satu digeruduk karena perihal agama, yang satu lagi digeruduk karena persoalan administrasi, izin tadi. Iya, kalau kita kan dalam kebijakan publik kan pengertiannya lebih ke persoalan administrasinya kan. Bagaimana kemudian administrasi itu harusnya dilengkapi dan itu menjadi tanggung jawab kedua pihak. Artinya dari manajemen Holy Wing maupun dari pihak Pemprov ini harus ada koordinasi kan namanya suatu usaha investasi itu kan sifatnya sinergitas kan gitu, harmonisasi sinergitas. Jadi mereka saling sama-sama tahu. Nah, kemudian kalau misalnya ini ada masalah hukum kan ini masalah yang berbeda dalam artinya bahwa kebijakan publik yang diambil oleh Pemprov ya dalam hal ini tepat karena tepatnya pengertiannya adalah bahwa itu menjadi kewenangan gubernur untuk melakukan putusan karena ada situasi yang memang di luar itulah, di luar itu kan administrasi. Masalah administrasinya, tapi kalau kita lihat kan ada unsur juga latar belakang kegaduhan dan juga keresahan masyarakat terkait dengan promosi tersebut. Disebut-sebut mengandung sara, menyebutkan nama Muhammad dan juga Maria, menyakiti hati umat Muslim dan juga Katolik. Iya, kalau itu artinya ada pendapat seperti itu. Dibiarkan dibuka saja? Ya dibuka saja itu kalau memang ini karena apa? Karena sesungguhnya itu bisa pengertian ditutup itu tidak tutup selamanya bukan. Tapi ditutup berapa jangka waktu, kemudian nanti dibenahi hal-hal yang ini, nah kan bisa lagi kemudian dibuka lagi dengan nama yang berbeda, kan aturannya seperti itu. Khawatirnya berulang, Pak Trubus. Nah kalau berulang ya itu harus diganti dong semuanya, artinya kan di situ ada tanggung jawab. Di situ tanggung jawablah Pemprov yang harusnya membina kepada para pengusaha supaya tidak ada istilahnya pelanggaran-pelanggaran. Pak Trubus membaca promosi ini bagian administrasi yang disengaja atau hanya kelalaian semata? Kalau saya melihat dari unsur ada sengaja di situ, sengaja. Karena kan ini kan suatu tim kreativitas kan, nggak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk ini nggak sengaja nggak bisa, itu ada proses mekanisme dan ada persetujuan juga kan. Kalau dalam kebijakan publik itu ada mekanisme prosedur yang dilalui. Bisa kami sebutkan ini grand design tanpa membaca risiko ke depannya? Ya bisa saja, bisa harusnya dia sudah tahu bahwa ini akan menimbulkan satu istilah tanda petik keonaran kan gitu, atau dari kegaduhan. Sebenarnya mereka mungkin sudah tahu. Nggak mungkin kalau mereka mengatakan saya tidak tahu kalau ini tidak sengaja, nggak mungkin. Karena itu sesuatu yang sifatnya sudah didesain. Artinya dengan membawa nama Muhammad, membawa nama Maria, nah itu mengandung unsur kaitan dengan agama kan gitu. Jadi dalam pandangan saya itu memang ada kaitan. Dipersilahkan itu urusan hukum, tapi nanti pembuktiannya kan di proses pengadilan kan gitu. Artinya sampai ke proses sana. Tapi itu bagian dari pertimbangan yang kemudian kebijakan publiknya Pemprov DKI menutup gitu. Tetapi dari sisi kebijakan publik yang administrasi tadi harusnya belum gitu. Ada proses-proses dulu karena memang kita ada pergubnya bahwa itu nanti ada lagi misalnya perdanya sebagai pertimbangan Perda nomor 8 tentang ketertiban umum, kemudian ada lagi mengenai aturan-aturan PP, misalnya PP juga menentukan tentang itu hal yang perlu menjadi pertimbangan gitu loh. Saya kira itu Mas. Oke, Bang Erles? Setuju Bang? Sepakat juga? Artinya tidak harus ditutup begitu saja, harus ada pembinaan paling tidak agar Holy Wing bisa menjadi lebih baik lagi Bang. Kalau semisal ada kasus lain yang bukan bersentuhan dengan agama, kepercayaan di sini, sah-sah saja saya sependapat dengan Bapak ini. Tapi di sini junjungan Nabi besar Muhammad, ada di kami umat Katolik, Bunda Maria, ibu dari Yesus Kristus yang dilecehkan. Lewat forum ini saya mau katakan kepada seluruh masyarakat Indonesia, mari kita akhiri penodaan, penistaan, pelecehan. Mari kita konsen sama-sama membangun negeri ini. Baik, Mas Eko dan juga Pak Nurholis, apakah Pak Felix juga dan juga Bang Egy, apakah melihat ini ketidaksensitifan, ketidakpekaan manajemen Holy Wings ini sehingga sudah membuat gaduh di bawah? Sesaat lagi ditanggapi hanya di Catatan Demokrasi pemirsa.